Yerusalem telah berkali-kali hancur dan dibangun kembali dalam sejarahnya yang panjang dan kerap tragis. Dengan kedatangan Inggris, kota itu segera akan menjalani periode transformasi yang menyakitkan lagi. Selain jeda singkat pendudukan tentara salib, Yerusalem selalu merupakan kota penting Islam selama hampir 1300 tahun. Kini setelah kekhalifahan Utsmaniyah kalah, orang-orang Arab di wilayah itu segera menerima kemerdekaan mereka. Mulanya Inggris dan Prancis membuat berbagai wilayah mandat dan protektorat di Timur Dekat. Tetapi satu demi satu berbagai negara dan kerajaan baru Arab mulai bermunculan. Yordania, Lebanon, Suriah, Mesir, dan Irak. Seandainya semua berjalan normal, Palestina mungkin juga menjadi sebuah negara merdeka dan Yerusalem kini menjadi kota yang sangat penting. Mungkin menjadi ibu kotanya. Namun itu tidak terjadi. Pada periode mandat Inggris, kaum Zionis mampu mengukuhkan eksistensi mereka di negeri itu dan mendirikan sebuah negara Yahudi. Yerusalem tetap menjadi ajang perebutan religius dan strategis, dan kepemilikannya dipersengketakan oleh bangsa Yahudi, Arab, dan komunitas internasional. Namun akhirnya pada 1967 sejumlah manuver militer dan diplomatik Yahudi memberi mereka kemenangan, dan Yerusalem menjadi ibu kota negara Yahudi Israel. Pada masa sekarang, karakteristik Arab di Yerusalem hanya tersisa sangat sedikit dibandingkan dengan ketika Allenby dan pasukannya memasuki kota itu. Kemenangan Zionis adalah sebuah pembalikan situasi yang luar biasa. Pada 1917, bangsa Arab menjadi 90% dari total populasi Palestina, dan hanya sedikit di bawah 50% dari populasi Yerusalem. Baik bangsa Yahudi maupun Arab mengenang proses ini dengan ketakjuban. Kaum Zionis memandang kesuksesan mereka menghadapi rintangan yang amat besar itu sebagai semacam keajaiban kecil. Bangsa Arab menyebut kekalahan mereka itu sebagai an-Nakbah, sebuah kata yang mengungkapkan suatu bencana yang nyaris berskala kosmik. Tidak heran bahwa tuturan hitam putih dari kedua pihak mengenai pergulatan itu cenderung terlalu menyederhanakan isu, menyajikannya dalam kisah pahlawan versus penjahat, pihak yang mutlak benar melawan orang yang pasti salah, kehendak Tuhan atau ajab ilahi. Namun, kenyataannya lebih rumit. Hasil akhir tersebut sebagian besar ditentukan oleh kepiawaian dan sumber daya para pemimpin Zionis yang berhasil mempengaruhi pertama-tama pemerintah Inggris dan kemudian Amerika. Dan para pemimpin Zionis itu menunjukkan pemahaman yang amat baik tentang proses diplomatik. Setiap kali mereka ditawari sesuatu oleh kekuatan-kekuatan besar, mereka hampir selalu menerimanya, meskipun sering tawaran itu tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan dan permintaan mereka. Pada akhirnya mereka mendapat segalanya. Kaum Zionis juga mampu mengatasi perbedaan ideologis dalam gerakan mereka sendiri. Bangsa Arab tidak seberuntung itu, masih belum pulih dari kekagetan akibat keruntuhan kekhalifahan Utsmaniyah dan kedatangan Inggris. Gerakan nasionalis Arab di Palestina tidak memiliki koherensi dan pemahaman real politik yang diperlukan untuk menghadapi bangsa Eropa di satu sisi dan Zionis di sisi lain. Mereka tidak mampu menyusun perlawanan yang berkelanjutan, dan karena tidak terbiasa dengan metode diplomasi Barat, mereka terus menolak ketika ditawari apapun, berharap bahwa sikap penolakan yang tegas dan tanpa kompromi akan memberi mereka hak mendirikan sebuah negara Arab merdeka di tanah yang tampaknya secara demografis dan historis adalah hak mereka. Awalnya mereka dengan naif mempercayai niat baik Inggris terhadap mereka. Sebagai akibat veto yang berkali-kali mereka lakukan, mereka tidak mendapat apa-apa, dan dengan pembentukan negara Israel pada 1948, orang Yahudi yang tak berpunya tercerabut dari akar. Dan menggelandang digantikan oleh orang Palestina yang tak berumah, tercerabut dari akar dan tak berpunya. Motivasi dan kebijakan Inggris juga membingungkan dan mencurigakan. Kedua pihak merasa sulit memahami apa kemauan Inggris. Selama perang besar, pemerintah Inggris berjanji untuk membantu bangsa Arab maupun Yahudi. Pada 1915, untuk membujuk bangsa Arab di Hijaz untuk memberontak terhadap Turki, Sir Henry McMahon, Komisaris Tinggi Mesir, berjanji kepada Hussein bin Ali Sharif atau Gubernur Makkah bahwa Inggris akan mengakui kemerdekaan negara-negara Arab dan bahwa tempat-tempat suci akan tetap berada di bawah kekuasaan negara Muslim yang berdaulat dan independen.
Palestina tidak disebutkan secara eksplisit, demikian pula Yerusalem, kota suci ketiga dalam Islam. Janji McMahon bukan sebuah perjanjian resmi yang diratifikasi, tetapi memiliki kekuatan seperti sebuah perjanjian, terutama ketika Hussein memutuskan bertindak berdasarkan janji itu dan mengobarkan pemberontakan Arab dengan bantuan T.E. Lawrence pada 1916. Bersamaan dengan McMahon menegosiasikan perjanjian ini, Inggris dan Prancis merundingkan perjanjian Sykes-Picot secara rahasia yang membagi seluruh dunia Arab di utara semenanjung menjadi berbagai zona Inggris dan Prancis. Kemudian pada 2 November 1917, hanya sekitar 1 bulan sebelum penaklukan Allenby atas Yerusalem, Perdana Menteri Lord George memerintahkan Menteri Luar Negerinya Arthur Balfour untuk menulis surat kepada Lord Rothschild yang memuat pernyataan penting. Ini isi pernyataannya. Pemerintahan Paduka Yang Mulia Raja Inggris merestui pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina dan akan berusaha semampunya untuk memfasilitasi terwujudnya tujuan ini. Dan perlu dipahami dengan jelas bahwa tidak boleh ada tindakan apapun yang mengancam hak-hak sipil dan religius dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dimiliki orang-orang Yahudi di negeri lain manapun. Inggris sudah lama mempertimbangkan impian untuk memulangkan bangsa Yahudi ke Palestina. Pada 1917 ketika berlangsung Perang Dunia, mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan strategis. Sebuah protektorat Inggris yang dihuni bangsa Yahudi yang merasa berutang budi dapat menghadang ambisi Prancis di wilayah itu. Namun Balfour memahami kontradiksi mendasar dari janji-janji yang diberikan pemerintahnya. Dalam sebuah memorandum Agustus 1919, ia menunjukkan bahwa Inggris dan Prancis berjanji untuk menyiapkan pemerintahan nasional di Timur Dekat, berdasarkan pada pilihan bebas rakyat. Namun di Palestina, kami tidak menyarankan untuk menempuh proses mengetahui apa keinginan penduduk negeri itu sekarang. 4 kekuatan besar berkomitmen pada Zionisme, dan Zionisme entah benar atau salah, baik atau buruk, berakar dalam tradisi yang amat panjang dan amat dibutuhkan pada masa sekarang dan untuk harapan masa depan, sehingga jauh lebih penting dibandingkan dengan keinginan dan pendapat 700.000 orang Arab yang sekarang menghuni negeri kuno itu. Dengan ketidakpedulian yang mencengangkan, Balfour menyimpulkan bahwa sejauh kaitannya dengan Palestina, kekuatan-kekuatan besar tidak pernah membuat statement fakta yang bisa diakui tidak keliru, dan tidak ada deklarasi kebijakan yang setidaknya di atas kertas mereka tidak senantiasa bermaksud melanggarnya. Ini bukan hal yang dapat menjadi dasar kebijakan yang jelas dan terfokus. Dari 1917 hingga Juli 1920, Palestina dan Yerusalem berada di bawah kekuasaan militer Inggris. Gubernur militernya adalah Letkol Ronald Storch yang berperan penting dalam pemberontakan Arab 1916. Tugas pertamanya adalah memperbaiki kerusakan akibat perang di kota itu. Sistem pembuangan air rusak dan tidak ada air bersih. Jalan-jalan sudah tidak berfungsi. Inggris juga disibukkan oleh tanggung jawab mengurus tempat-tempat suci, dan Storch, seorang yang beradab dan pelajar serta mencintai Yerusalem, mendirikan Pro-Jerusalem Society yang beranggotakan para pemimpin agama dari tiga agama Ibrahim dan para tokoh lokal, yang bertujuan melindungi situs-situs historis kota itu. Perkumpulan tersebut mengurus perbaikan dan renovasi bangunan-bangunan publik dan monumen. Mereka juga mendanai usulan untuk rencana pembangunan urban dan pelestarian situs kuno dengan meminta bantuan asing. Salah satu keputusannya yang paling bermanfaat adalah instruksi bahwa semua bangunan baru di kota harus menggunakan batu lokal yang berwarna merah muda, sebuah arahan yang masih diikuti hingga kini dan membantu pelestarian keindahan Yerusalem. Namun timbul ketegangan. Orang-orang belum secara resmi diberitahu tentang deklarasi Balfour, tetapi beritanya telah bocor. Tidak heran jika mereka curiga dan cemas. Mereka mengamati bahwa bahasa Ibrani mulai dipakai dalam pengumuman resmi pemerintah bersama bahasa Inggris dan Arab, dan bahwa pemerintah mulai mempekerjakan birokrat dan penerjemah Yahudi. Namun mereka masih berharap Inggris mengakui hak-hak mereka. Setidaknya mereka tetap memiliki semacam hegemoni di Dewan Kota yang dibentuk kembali oleh Storch pada Januari 1918. Dewan itu beranggotakan 6 orang, 2 dari setiap komunitas religius, tetapi wali kotanya seorang muslim.
Orang yang pertama kali ditunjuk Storrs menjadi wali kota adalah Musa Qasim Al-Husaini. Ia kini punya dua deputi, yaitu satu Yahudi dan satu Kristen. Orang-orang Yahudi tidak sepenuhnya puas dengan tatanan ini karena mereka menjadi 50% dari populasi kota. Mereka juga gusar ketika tampak jelas bahwa para wali kota Arab menggunakan jabatan mereka sebagai kendaraan politik untuk melawan deklarasi Balfour. Terdengar pula kericuhan di luar negeri. Vatikan berpendapat bahwa Yerusalem setelah ditaklukkan oleh Inggris harus tetap berada di tangan Kristen. Sungguh tragis jika tempat-tempat tersuci dalam agama Kristen diserahkan ke tangan non-Kristen. Pada 1919, laporan King Crane yang diperintahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru menyimpulkan bahwa deklarasi Balfour tidak bisa diterapkan. Sebaliknya, Palestina harus digabungkan dengan Suriah dalam sebuah negara Arab bersatu di bawah perlindungan sebuah kekuasaan mandataris sementara. Namun, laporan ini tidak menghasilkan apa-apa ketika tiba waktunya untuk mempertimbangkannya. Perhatian Presiden Wilson tertuju ke masalah lain dan laporan itu dipinggirkan begitu saja. Ketegangan di kota ini meledak pada perayaan Nabi Musa pada 4 April 1920. Acara ini awalnya digelar Mamluk ketika Yerusalem terancam oleh tentara salib dari barat. Oleh karena Allenby, tentara salib baru, telah tiba di kota tersebut, orang-orang Arab Palestina mulai berpikir bahwa Al-Quds kembali berada dalam bahaya. Minat baru terhadap perang salib mulai muncul di dunia Arab. Salahuddin, seorang Kurdi, kini menjadi pahlawan Arab dan kaum Zionis dipandang sebagai tentara salib baru atau setidaknya sebagai alat perang salib barat. Pawai Nabi Musa senantiasa dianggap sebagai sebuah cara simbolik untuk mengukuhkan kepemilikan Muslim atas kota suci. Tetapi tahun ini kerumunan Muslim keluar dari barisan pawai dan menyerbu kawasan Yahudi. Polisi Arab memihak para perusuh. Pasukan Inggris tidak turun tangan untuk mencegah kekerasan, dan orang Yahudi dilarang membentuk kekuatan untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Kebanyakan korban yang jatuh adalah orang Yahudi, 9 orang tewas dan 244 terluka. Selama bertahun-tahun telah terdapat ketegangan komunal dan beberapa kali tindak kekerasan di Yerusalem. Tetapi kerusuhan 1920 menunjukkan bahwa situasi bertambah buruk. Peristiwa ini juga menimbulkan perselisihan di antara komunis Yahudi dan Inggris. Kaum Zionis segera menyalahkan Storrs dan pemerintah atas terjadinya pogrom. Orang-orang Inggris terbukti lebih berpihak kepada orang-orang Arab. Sejak saat itu, baik bangsa Yahudi maupun bangsa Arab menuduh Inggris mendukung pihak lawan. Faktanya terdapat kontradiksi inheren dalam kebijakan Inggris. Pada April 1920, Inggris menjadi kekuasaan mandataris di Palestina. Pada 22, Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa Inggris wajib menerapkan prinsip bahwa kesejahteraan dan pembangunan rakyat Palestina merupakan amanat suci peradaban. Namun, Inggris juga punya kewajiban menerapkan deklarasi Balfour dan membuka jalan bagi pendirian sebuah tanah air nasional Yahudi di Palestina. Sebuah perwakilan Yahudi akan didirikan sebagai badan publik untuk memfasilitasi hal ini dan pembangunan negeri ini secara umum, yang terdapat dalam pasal 4. Perwakilan ini juga harus bekerja untuk memfasilitasi orang-orang Yahudi untuk memperoleh kewarganegaraan Palestina di dalam pasal 6. Dan untuk memfasilitasi imigrasi orang Yahudi dan kondisi yang memungkinkan, pasal 7. Apakah hal ini tidak akan mengancam hak-hak komunitas-komunitas non-Yahudi di Palestina? Komisaris tinggi pertama dari orang sipil yang ditunjuk membawahi Palestina pada Juli 1920 adalah Sir Herbert Samuel, yang ia sendiri adalah Yahudi. Ini tampaknya menjadi pertanda baik bagi kaum Zionis dan mencemaskan bagi bangsa Arab. Samuel berkomitmen untuk melaksanakan deklarasi Balfour, tetapi selama 5 tahun masa tugasnya, ia berusaha memenangkan orang-orang Arab yang meyakinkan mereka bahwa tanah mereka tidak akan pernah direbut dan bahwa pemerintahan Yahudi tidak akan pernah berkuasa atas mayoritas Muslim dan Kristen Palestina. Bukan demikian makna dari deklarasi Balfour. Namun, jaminan tersebut tidak hanya gagal meredam kekhawatiran orang Arab, malahan ia menyebabkan orang-orang Yahudi memusuhinya. White Paper 1922 ditulis oleh Menteri Kolonial Inggris Winston Churchill mengajukan argumen yang sama.
Sama sekali tidak ada pemikiran untuk membuat mayoritas Arab tunduk kepada suatu pemerintahan Yahudi. Gagasan deklarasi Balfour hanyalah menciptakan sebuah pusat di dalam, tetapi bukan di seluruh Palestina, tempat bangsa Yahudi dapat menetap secara sah, bukan karena terpaksa. Sekali lagi kedua pihak tidak puas dan bangsa Arab menolak white paper, meski kaum Zionis menerimanya dengan harapan memperoleh lebih banyak lagi di kemudian hari. Meskipun demikian, dalam beberapa segi Yerusalem tampaknya mengalami kemajuan di bawah mandat. Untuk pertama kalinya sejak masa Perang Salib, kota itu menjadi ibu kota Palestina selama tahun 1920-an. Berbagai perumahan dengan taman sama seperti yang bermunculan di Inggris berdiri di luar batas kota Yerusalem. Talpiot, Rehavia, Bayit Vegan, Kiryat Mose, dan Beit Hakarem adalah kawasan Yahudi dengan taman, ruang terbuka, dan taman individual. Perumahan ini dibangun di sebelah barat kota lama. Sebuah pusat perdagangan baru dibangun di sebelah barat tembok kota lama di tanah yang dibeli dari Patriarkat Ortodok Yunani. Jalan utamanya dinamai mengikuti Eliezer ben Yehuda, filolog yang menghidupkan kembali penggunaan bahasa Ibrani sebagai sebuah bahasa lisan modern. Sebuah pusat perdagangan kedua juga mulai beroperasi di pasar Mahaneh Yehuda. Namun terdapat pula perumahan-perumahan Arab elegan di Yerusalem Barat, di Talbih, Batamon, dan Ba'aka. Demikian pula di utara kota di Sheikh Jarrah, Wadi Al-Joj, dan koloni Amerika. Sebuah tanggal yang penting bagi Yerusalem adalah hari pembukaan Hebrew University di Bukit Scopus. Lord Balfour menghadiri acara itu. Itulah satu-satunya kunjungannya ke Palestina. Sepanjang acara, air mata Harut tampak jelas mengalir di pipinya, namun ia sepertinya tidak menyadari bahwa jalan-jalan di kawasan Arab Yerusalem ditutup dan hening, dan bahwa bendera-bendera hitam perkabungan berkibar di suk. Sejumlah pemimpin baru muncul di Yerusalem. Salah satu orang yang ditunjuk Samuel untuk menjadi pejabat adalah Haji Amin Al-Husaini yang menjadi mufti. Hal ini mengejutkan kaum Zionis karena Husaini adalah seorang nasionalis ekstrem Arab yang berperan penting dalam kerusuhan 1920. Samuel barangkali berharap dapat menetralisasi Haji Amin dengan mengajaknya bekerja sama, tetapi seperti kebanyakan orang Inggris, Samuel jelas terkesan oleh tokoh muda itu. Santun, pendiam, dan bersikap penuh martabat. Mufti baru tersebut tidak tampak sebagai seorang penghasut masyarakat. Pada tahun berikutnya, ia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Tinggi Muslim, sebuah badan baru yang mengawasi semua institusi Islam di Palestina. Ia memanfaatkan badan baru ini sebagai basis untuk melawan deklarasi Balfour, memulai program pembangunan dan renovasi kawasan haram yang ia danai dengan cara kampanye propaganda berskala besar. Sang mufti menyatakan bahwa kaum Zionis bercita-cita mendirikan kembali bait suci mereka, dan hal ini pastilah akan mengancam bangunan-bangunan suci Muslim di kawasan haram. Tuduhan ini terasa fantastis bagi para pemimpin Zionis. Kebanyakan dari mereka tak sedikit pun tertarik pada bait suci dan bahkan tak terharu menyaksikan tembok barat. Namun ketakutan Husaini tidak sepenuhnya tanpa dasar, seperti bisa kita saksikan buktinya hari ini. Penunjukan Husaini cenderung menimbulkan polarisasi penduduk Arab di Yerusalem menjadi dua kubu berseberangan. Kelompok radikal condong pada mufti, sementara kelompok moderat berkumpul di sekitar wali kota baru, Raghib Al-Nashayibi, yang menentang Zionisme tetapi percaya bahwa cara terbaik adalah bekerja sama dengan penguasa selama memungkinkan. Samuel memang tampaknya bersedia mengakui bahwa Yerusalem adalah kota yang dinominasi Islam. Dewan kota diperbesar dan kini terdiri atas 4 Muslim, 3 Kristen, dan 3 Yahudi. Wali kota tetap selalu Muslim. Namun Samuel juga memperluas tatanan itu untuk memungkinkan lebih banyak orang Yahudi memilih. Meski berusaha adil kepada kedua belah pihak, sang komisaris tinggi tetap gagal memuaskan semua pihak. Kaum Zionis maupun bangsa Arab sama-sama punya rencana sendiri tentang Palestina dan Yerusalem, dan konflik tak terelakkan lagi. Kaum Zionis tentu punya pahlawan dan tokoh panutan mereka sendiri. Orang-orang Palestina tidak perlu menciptakan mitologi dan ideologi baru untuk mengobarkan perjuangan mereka. Palestina adalah tanah air mereka,
Berabad-abad lamanya mereka tinggal di Al-Quds, menghormati kesuciannya. Mereka tidak perlu menulis buku-buku tentang tanah air dan kota tercinta mereka. Apakah seorang suami perlu menuliskan puisi cinta yang mesra untuk merayu istri kekasihnya? Namun, kaum Zionis jelas harus menautkan hati mereka pada Palestina. Mereka terdorong datang ke negeri itu oleh hasrat untuk menemukan rumah bagi diri mereka di dalam sebuah dunia yang asin dan kejam. Namun, aliyah sering merupakan pengalaman yang pedih dan menyakitkan. Kebanyakan pionir baru meninggalkan negeri itu pada tahun 1920-an. Kehidupan di sana keras dan tempat itu terasa asing. Negeri itu tidak terasa seperti tanah air mereka. Untuk menancapkan akar mereka secara spiritual di tanah air itu, mereka memerlukan sesuatu yang melebihi sebuah ideologi yang logis. Dan para penyusun ideologi mereka secara naruliyah berpaling kepada filosofi spiritual lama Kabbalah. Gerakan yang pada mulanya sekuler mendapatkan sebuah dimensi mistik.